kowe kudu ngerti soal Yusril. Berikut adalah beberapa fakta unik tentang Yusril Ihza Mahendra yang menarik untuk diketahui. 1. Latar belakang. Yusril lahir pada 5 Februari 1956 di Manggar, Belitung Timur. Ia adalah anak ke-6 dari 11 bersaudara dari pasangan Idris bin Haji Zainal Abidin dan Nursiha binti Jamasandon. Dari pihak ayahnya, ia memiliki garis keturunan bangsawan dari Kesultanan Johor. Kakek buyutnya, Tengku Haji Muhammad Taib, adalah bangsawan Johor yang telah menetap di Belitung sejak akhir abad ke-19. Dari pihak ibu, ia memiliki darah Minangkabau dan bahkan mendapat gelar adat Datuak Maharajo Palinduang dari masyarakat Melayu Siabu Bangkinang. Meskipun dikenal sebagai pakar hukum dan politisi, Yusril memiliki sisi hobi yang beragam. Ia tertarik dengan arsitektur, membangun atau mendesain taman sendiri secara otodidak, dan mengoleksi benda seni seperti keramik, keris, lukisan. 2. Aktivitas mahasiswa dan awal karir. Semasa kuliah di Universitas Indonesia, UI, ia tidak hanya belajar tetapi juga aktif organisasi, menjadi ketua OSIS sewaktu sekolah, kemudian aktif di forum mahasiswa dan organisasi keagamaan. Ia mengajar mata kuliah seperti hukum tata negara, teori ilmu hukum, dan filsafat hukum di UI. Ia kemudian mengambil gelar S2 di University of the Punjab, Pakistan, dan gelar PhD di University Science Malaysia, Penang. 3. Penulis pidato bagi Presiden Soeharto. Pada sekitar tahun 1996-1998, Yusril diangkat sebagai penulis pidato Presiden Soeharto, dan tercatat telah menulis ratusan naskah pidato presiden tersebut. Dia juga dilibatkan ketika Soeharto akan mengundurkan diri. Yusril terlibat dalam penyusunan naskah deklarasi pengunduran diri Soeharto. 4. Karir politik dan jabatan strategis. Ia adalah pendiri Partai Bulan Bintang, PBB, pada 17 Juli 1998, dan sempat menjabat sebagai ketua umum partai itu. Dalam Kabinet Indonesia, ia telah menduduki beberapa posisi penting seperti Menteri Hukum dan HAM, Menteri Sekretaris Negara, dan sejak Oktober 2024 menjabat sebagai Menteri Koordinator Hukum, HAM, Imigrasi, Pemasyarakatan. 5. Kasus korupsi. Pada tahun 2010, Yusril pernah ditetapkan sebagai tersangka dalam dugaan korupsi proyek Sismin Bakum, Sistem Administrasi Badan Hukum, saat ia menjabat sebagai Menteri Kehakiman HAM, bersama pengusaha Hartono Tanusudibjo. Penyidikan kasus itu kemudian dihentikan, SP3, karena dianggap tidak cukup bukti. 6. Harta kekayaan. Pada awal 2025 Yusril melaporkan kekayaan Rp269 miliar dalam LHKPN, termasuk aset tanah di Jepang dan Filipina serta 11 kendaraan. Porsi terbesar adalah tanah dan bangunan sebesar Rp245 miliar.